Yes, teman-teman, ini adalah Baleno. Sebelumnya rekan saya Aris Aditya udah ngulas tapi yang manual. Dan sekarang saya pengen ngasih tahu bahwa ini ada Baleno bertransmisi otomatis dengan beberapa kelebihan dan kekurangan yang mungkin teman-teman yang sedang nyari hatchback seukuran ini tertarik gitu. Kami akan mengulas apa aja sih fiturnya seperti apa, efisiensinya kayak gimana, karena Suzuki kan biasanya potensial ya kalau soal efisiensi. Kemudian akselerasinya bagaimana, bantingan suspensinya, dan rasa berkendara di dalamnya. Untuk itu ikuti terus videonya ya. Desain dulu teman-teman. Kalau bodinya itu nggak beda dengan Baleno generasi terakhir. Ya dia nggak seagresif Yaris atau Jazz gitu ya. Secara siluet bodinya mungkin saya bahkan bisa bilang bodi biasa aja ya, nggak kelihatan terlalu atraktif. Tapi yang ini nih desain bumpernya teman-teman, ini saya suka banget. Kesannya kayak airdam besar gitu, padahal nggak sih, meskipun dengan honeycomb gitu tapi nggak bolong. Tapi kalau yang di sini grill, di sini ya bolong. Nah cuma saya bisa katakan dengan desain bumper barunya ini enak sih dilihatnya. Iya nggak? Kalau menurut teman-teman gimana? Oke, lalu di sini headlamp dengan proyektor, fog lamp juga. Bagian belakangnya, sampingnya ya seperti yang sebelumnya, tapi ini dengan velg dual tone, bannya Apollo. Saya tetap pengen tahu menurut teman-teman tampangnya Baleno itu oke nggak? Setidaknya kalau dibanding beberapa hatchback ukurannya ada Yaris, Jazz sama Mazda tuh. Gitu. Sekarang kita lihat bagian dalam. Di bagian dalam mungkin teman-teman pengen tahu ada apa aja fasilitasnya. Pertama dia ada engine start stop, saya nyalain. Ini modul remote-nya kayak gini, kecil aja, jadi enak dikantongin. Kemudian climate control yang ada heaternya, nggak begitu kepake mungkin ya. Cuma kalau teman-teman kebetulan lagi bawa ke daerah dingin gitu misalnya, mungkin heater akan kepake. Lalu dia touchscreen yang ada Bluetooth audio, ada teleponi. Terus bisa connect ke ini, ada iPod ready. Kebetulan saya pakai iOS jadi bisa connect ke head unit ini. Cuma bukan Apple CarPlay atau Android Auto gitu. Dan sayang sekali saya mesti tunjukin juga, ini belum ada kamera parkirnya teman-teman. Tuh ada sensor tapi bukan kamera parkir. Kalau adik saya atau istri saya bawa mobil lebih butuh kamera parkir untuk ketika dia mundur di lahan parkir yang sempit. Kemudian ada USB, ada aux in, ada power outlet. Actually sih dia nggak begitu banyak ya fiturnya kalau dibanding Yaris. Yaris bahkan ada airbag sampai 7. Jazz pun juga lengkap, Kia Rio juga lengkap. Tapi ini memang nggak sebanyak rival-rivalnya itu. Gitu. Tapi untungnya udah cukup basic sebagai pengemudi. Ada tombol audio jadi tangan nggak perlu repot. Juga di sini ada koneksi telefoninya via tombol di sini, dan ini ada headlamp leveling. Jadi kalau misalnya pas lagi ngerasa kurang jauh bisa di setel lebih jauh lagi lampunya. Lalu jok belakang ada ISOFIX. Fiturnya emang gak terlalu banyak sih, dan biar pasti daftarnya teman-teman bisa lihat di sini. Saya juga mesti sampaikan bahwa ini setirnya setir kulit, diameternya maupun ketebalan batangnya pun juga pas digenggam. Ini bisa maju mundur teman-teman. Ini saya sangat menghargai setelan setir yang bisa maju mundur, nggak hanya naik turun. Jadi lebih mudah buat berbagai macam postur pengemudi kalau misalnya lagi gantian sama kerabat gitu kan. Gitu. Terus ini jok, ini dikunci dulu. Lalu jok. Loh kok dipakai orang nggak jalan, kebiasaan. Ini ya biasa lah ya, ini ada sliding, reclining, dan ada head adjuster. Cuma semuanya manual teman-teman, dan ini nggak ada masalah buat saya. Dan soal kepraktisannya juga, ini ada tempat penyimpanan yang lumayan besar ukurannya.
Ini kalau misalnya saya angkat separatornya, jadi bisa buat naruh bawaan power bank yang besar gitu, bisa lah gitu. Tapi dipasang aja biar nggak berantakan. Kemudian di sini ada konsol tengah yang ukurannya kecil banget, sayang sekali, kecil banget. Selebihnya ada glove box di situ, di kompartemen door trim pun juga ada yang terbuka dan ada cup holdernya. Sekarang kita lihat ke bagian belakang. Di bagian belakang, saya segera menemukan kelebihan lain dari Baleno adalah di akomodasi. Jadi ini udah di set buat pengemudi setinggi saya 168 cm dan bisa terlihat di sini ini udah lebih dari 10 jari. Istimewa sehingga lega banget buat penumpang yang mungkin tinggi gitu, enak sih. Tapi seperti biasa, duduk di tengah itu bukan pilihan terbaik. Pertama dari tonjolannya, kemudian dari busanya itu biasanya lebih keras baik di alas maupun di sandaran. Dan ini nggak ada ininya, armrest. Cuma untungnya selain udah ada ISOFIX, ini pelipatannya 60-40 teman-teman. 60 yang di sini. Jadi kalau buat tambahan kargo gitu ya melipatnya nggak perlu semuanya sehingga masih bisa didudukin oleh penumpang. Dan sebelumnya ini saya kasih tahu di sini ada kantong juga kecil terbuka, lalu di sini ada soket 12 volt juga. Nah, ini ada kantung di sebelah kiri tapi yang kanan ternyata enggak ya. Dan ini pelapisnya. Ini kalau kena nggak sengaja kena sepatu atau sendal nih gampang banget kelihatan nih. Nih kalau saya tunjukin gitu ya. Tuh. Kelihatan nggak tuh? Artinya teman-teman mesti lebih sering bersih-bersih sih. Gitu. Kemudian di bagian belakang ada chrome di sini. Usahanya Suzuki untuk memberikan rasa mewah. Dan di sini udah ada defogger, udah ada wiper udah jelas. Lalu ada antena yang bentuknya simpel tapi bukan shark fin. Nggak ada kamera parkir tapi ada sensor parkir 4. Ini untuk sebuah hatchback kelihatan tinggi gitu ya. Saya suka dengan mobil-mobil tinggi sebenarnya. Nah, ini soal bagasi ukurannya menurut saya sih lumayan meskipun nggak yang besar-besar banget. Tapi yang menjadi masalah buat saya adalah ini jarak dari lantai ke bibir itu terlalu tinggi teman-teman. Mungkin segini lah. Kalau benda yang dibawa hanya besar saja mungkin nggak masalah, tapi kalau berat itu akan merepotkan untuk nentengnya, untuk akses ke dalamnya gitu. Jadi ya akomodasi bisa saya simpulkan nggak seoke buat penumpang. Barang mungkin biasa saja, bahkan agak merepotkan untuk aksesnya. Oke, nah saya mau liatin kalau misalnya ini saya copot lalu saya lipat, ekstra kargonya akan seperti apa sih. Saya taruh dulu, ini saya lipat. Nah, tapi nggak lantai rata tetap ya, dan nggak ada masalah. Ini pertama udah kuat untuk ditekan barang di atasnya. Kalau buat naruh barang yang panjang ya ini udah bisa. Kalau misalnya mau tambah lagi, gitu, oke lah, nggak luar biasa, tapi sudah bisa diterima dengan pelipatan dan ekstra kargo seperti ini. Kalau saya. Teman-teman, seperti yang kita duga sebelumnya bahwa Suzuki itu terkenal dengan mobilnya yang sangat potensial untuk irit BBM. Khususnya yang mobil-mobil kecil nih mesinnya yang mungkin 1.500 ke bawah lah. Cuma kalau yang udah 2000 cc kayak Vitara atau Escudo dulu yang V6 lumayan juga sih bensinnya. Oke, nah kita udah tes si Baleno AT transmisi otomatis dengan transmisi sistemnya hidrolis, bukan CVT gitu ya, apalagi bukan automated manual transmission AGS kayak di Ignis. Ini hasilnya lumayan banget loh. Di rute dalam kota dengan 22 km per jam dia bisa dapat 15 km per liter. Itu irit teman-teman, asli irit, karena Yaris 14 km per liter pun juga enggak. Yaris CVT yang terakhir yang saya tes, yang airbag 7 TRD Sportivo. Terus di rute tol dia bisa dapat 19,1
km per liter. Sekali lagi, kalau dibandingin sama Yaris itu di sekitar 17 atau 18 gitu. Jadi apa yang menarik dari Baleno dalam soal performa ya efisiensinya. Mesin K14B-nya itu memberikan hasil yang sangat menarik buat teman-teman yang sangat memikirkan budget transportasi untuk sebuah mobil. Nyari mobil yang hemat, hatchback, mungkin ini salah satu pilihan menarik. Oke, lantas bagaimana dengan akselerasinya? Karena bagaimanapun ini mobilnya 1.4 kan, 1400. Sementara rival-rivalnya 1.5, Jazz, Yaris, Mazda 2 gitu ya, yang hatchback seukuran ini. Di 0 sampai 100, dia butuh 12,2 detik, teman-teman. Dan itu kenyataannya lebih pelan dari Yaris yang 11,2 lah. Lalu lebih pelan lagi dibanding Jazz yang bisa di sekitar 10-an kecil gitu. Jadi kita bisa mengatakan oke, ini mobil iritnya luar biasa, outstanding. Tapi soal akselerasi, hard acceleration, dia biasa aja. Tapi yang mesti saya ceritain adalah ini mobil meskipun ketika ngepol dia mungkin gak sekenceng lawan-lawannya, cuma pas kayak jalan biasa gitu, cruising baik di urban maupun di suburban gitu ya, di luar kota atau tol gitu, enak ini tuh, instan untuk dia berakselerasi, jelas nggak ada lag-nya, dan tenaga dan torsi puncak itu ada di RPM yang nggak terlalu tinggi, jadi mudah buat kita tiba-tiba overtake gitu, nyalip gitu, enak banget. Dan karena ini hidrolis biasa gitu ya, yang mana saya suka, dia lebih terasa entakannya dibanding CVT yang menurut saya halus, cuma nggak bisa memberikan fun yang lebih oke dibanding kalau transmisi hidrolis gigi kayak gini nih. Nah ini kayak saya lagi jalan santai mungkin di sekitar 20-30, terus tiba-tiba mau nyalip mobil, gas, ada entakannya ya, lebih apa ya, lebih hidup gitu. Dan karena grafik tenaganya juga udah oke dari putaran rendah ya, jadi lebih pede untuk kita melakukan overtake atau misalnya ngadepin tanjakan dan sebagainya. Oh iya, ditambah lagi, ini mobil teman-teman, handlingnya tuh lumayan. Dan kebiasaan Suzuki dari dulu buat mobil-mobil kecilnya ya, dia lincah, dan itu juga terjadi di Baleno. So saya bisa bilang bahwa ini mobil buat yang suka nyetir, ini menyenangkan lah gitu. Lalu soal kenyamanan teman-teman, ini kalau soal kekedapan kabin, dia mungkin bukan yang paling kedap di sini. Suara mesin kalau teman-teman bisa ketangkep nih di kameranya, lumayan menelusup ke kabin. Nah, kalau buat yang doyan ngebut mungkin enak gitu ya di kuping, tapi kalau buat yang suka kenyamanan, kekedapan gitu ya, dia nggak bisa memberikan itu. Kemudian ini di depan ada speed bump. Nah, bantingannya lumayan berasa kerasnya. Kalau dibanding sama Yaris yang setup suspensi yang baru, ya ini udah kalah lembut lah udah pasti. Dibanding Jazz, mungkin mirip sih ya. Cuma saya pengen bilang bahwa ini lumayan keras. Bener bahwa handlingnya jadi enak, tapi kalau untuk kelembutan suspensi, Baleno bukan pilihan terbaik lah. Gitu sih. Jadi ya soal kenyamanan, saya bisa bilang dia so-so aja. Dan saya pengen nunjukin mesinnya teman-teman. Ini jadi pakai K14B. Mesinnya 1400, persisnya 1373 cc. Jadi ketika rival-rivalnya itu banyak yang pakai 15, Jazz, Yaris, Mazda 2, ini 14. Oh, Kia Rio juga 14 ya. Dan ini tenaganya nggak yang sepotensial itu teman-teman, hanya sekitar 93an dk, lalu dengan torsi 130an Nm. Jadi kenyataannya soal akselerasi dia bukan yang paling kenceng, tapi Suzuki emang dari dulu kalau bikin mesin yang kecil gitu dahsyat banget kalau soal efisiensi bahan bakar, dan dia terbukti. Tadi penjelasan saya bahwa ini di dalam kota aja bisa 15 km per liter. Jadi ya memang seistimewa itu. Nah,
Secara tampilan mesinnya, seandainya ini pakai cover, kalau saya pribadi ya, pasti lebih rapi kan, lebih enak dilihat. Tapi enggak, ini terekspos gitu aja dan kesannya jadi kayak agak berantakan gitu. Dan sekarang teman-teman, kita sampai pada kesimpulannya. Jadi ini mobil punya dua varian, yang manual sama yang matic. Ini yang matic. Nah, yang manual tuh harganya 235 juta. Harga terbaru. Sementara yang ini 247,5 juta. Itu harga yang murah sih sebenarnya di banyak hatchback lain di kelasnya. Kebanyakan udah sekitar di 280 ke atas. Yaris bahkan udah 300 jutaan. Sehingga saya bisa bilang keunggulan komparatif pertama dari Baleno adalah harganya yang sangat kompetitif. Terus kedua, soal efisiensi bahan bakar, performa keiritan. Bisa dapat 15 km per liter di dalam kota. Jadi ya ini menarik banget kalau buat teman-teman yang kuliah gitu misalnya, yang nggak kepengen ribet sama budget transportasi, budget bensin, ya ini sangat menarik. Pun juga dengan anak kantoran gitu ya, yang rumah sama kantor jauh, ini oke lah. Tapi bagi saya yang menjadi pengganjal Baleno adalah fitur. Fiturnya nggak banyak, basic sih. Untuk sebuah hatchback modern di kelasnya, dia terbilang biasa saja. Lalu tampilannya, saya suka dengan bagian bumpernya yang sesporty ini. Tapi secara silhouette body, menurut saya pribadi dia nggak lebih menarik dibanding bentuk body dasarnya Yaris atau Jazz. Atau Rio gitu. Rio kan Eropa banget ya walaupun Korea Selatan. Lalu akomodasinya saya suka karena lega untuk penumpang. Tapi kalau buat barang dia biasa saja. Lalu untuk rasa berkendaranya, meskipun dia bukan yang paling kenceng, tapi tenaga dan torsinya tuh udah lebih kuat dari putaran rendah. Jadi enak buat overtake, buat diisi 5 penumpang gitu ya. Atau mungkin kalau buat nanjak-nanjak gitu misalnya, ya ini lebih asik lah. Kemudian soal kepraktisan dia biasa saja, tapi soal bantingan suspensi, saya bisa katakan bahwa ini keras nih. Kalau teman-teman nyari yang seempuk itu enggak, dia nggak bisa memberikan itu. Tapi dia bisa memberikan pengendalian yang lincah khas Suzuki. Menurut saya sih gitu. Oke lah, jadi buat saya, apakah dia worth untuk dibeli? Iya teman-teman. Dengan harganya bahkan nggak nyampe 250 juta, mungkin belum ditambah diskon, ini hatchback yang menarik yang ada di Indonesia saat ini. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Lalu aktifkan juga teman-teman tombol notifikasinya supaya dapat info mengenai video-video terbaru Grid Auto. Terima kasih.